Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing beberapa tips untuk pilih lensa buat pemula. Video yang lagi teman-teman tonton ini adalah video bagian ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton bagian pertama dan bagian kedua, gue saranin nonton bagian pertama dan bagian keduanya dulu ya. Linknya bakal gue taruh di kanan atas. Kalau di video yang bagian pertama kemarin, kita udah bahas tentang anatomi dari lensa. Dan di video bagian kedua, kita udah bahas tentang focal length. Di video bagian ketiga ini, gue bakal bahas beberapa pertanyaan yang biasanya sering gue temuin di grup fotografi. Pertanyaan pertama, mending kita beli lensa atau kita rental aja? Buat temen-temen yang fotografinya itu hanya hobi, gue saranin sih punya satu lensa. Minimal punya satu lensa fix dan satu lensa zoom. Kalau misalnya penasaran pengen nyobain lensa makro, nah mungkin bisa rental aja dibanding kita harus beli, karena kan pakainya juga jarang. Atau misalnya mau coba-coba foto landscape, bisa juga rental lensa ultra wide. Jadi kalau misalnya lensanya itu bakal sering dipakai, gue saranin beli aja. Tapi kalau misalnya jarang, mungkin lebih baik ngerental aja. Nah sekarang gimana buat teman-teman yang memang mata pencahariannya dari fotografi? Menurut gue nggak ada salahnya untuk investasi ke beberapa lensa yang lebih sering digunakan. Gue ambil contoh misalnya buat teman-teman yang kerjanya di photo wedding. Untuk di awal, kalau misalnya budgetnya terbatas, gue saranin sih punya satu lensa zoom 2470 misalnya, ditambah satu lensa fix 50mm atau 85mm. Kalau misalnya perlu buat foto cincin, mau pakai lensa makro, atau misalnya mau candid pakai 70-200, mungkin teman-teman bisa rental aja. Tapi jangan lupa teman-teman masukin ke budget dan biaya produksi. Dan kalau mau rental itu lebih difokusin buat rental lensa-lensa yang memang mahal aja. Misalnya yang di atas 15 juta, kan kalau misalnya kita punya tapi jangan dipakai kan jadi agak kurang efektif juga ya, uangnya ketahan di lensa gitu. Pertanyaan selanjutnya, mending beli lensa baru atau beli lensa bekas ya? Buat teman-teman yang baru di dunia fotografi, gue saranin buat beli baru aja, supaya minimalisir resiko. Karena kalau masih baru kan mungkin belum tahu ya cara cek lensa bekas itu kayak gimana. Selain itu, buat beberapa tipe lensa juga ada yang harga baru dan harga bekasnya itu nggak terpaut jauh. Jadi lebih enak beli baru aja supaya lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Soalnya kan kita nggak tahu ya pemakai lensa yang sebelumnya itu pakainya hati-hati atau enggak, jorok atau enggak, misalnya bekas kebanting atau bekas kepentok. Tapi kalau teman-teman akhirnya memutuskan buat beli lensa bekas, pastiin minta bantuan temen yang lebih ngerti tentang lensa buat bantu check-in barang. Lebih enak sih kalau misalnya belinya itu sistem COD ya. Jadi kita ketemuan langsung, bisa cek langsung sebelum bayar. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, belinya via marketplace, Tokopedia, atau Bukalapak, itu juga nggak masalah karena kan biasanya teman-teman bakal dikasih waktu sekitar 2-3 hari buat ngecek barangnya. Pastiin belinya dari recommended seller, atau seller yang udah terpercaya, dan minta garansi personal. Tapi bakal lebih aman lagi kalau teman-teman beli lensa bekas yang masih ada garansi resminya. Minimal 3 bulan cukup sih. Terutama buat lensa-lensa yang autofocus, karena kan di dalamnya ada elektroniknya ya. Kalau misalnya lensa manual, teman-teman cukup cek fisiknya aja, pastiin optiknya itu bebas dari jamur, bebas dari fog, dan fisiknya juga mulus. Kalau gue sendiri lebih suka beli lensa bekas yang masih bagus dibanding gue ngerental. Kenapa? Karena di beberapa kasus gue misalnya bisa beli lensa bekas dari orang yang BU, dan waktu gue bosen pakai, gue jual, gue malah bisa untung. Dan untuk beberapa tipe juga memang ada yang perbedaan antara harga baru dan harga bekasnya itu lumayan jauh. Bahkan bisa sampai hampir setengahnya. Pertanyaan selanjutnya, beli lensa manual fokus atau beli lensa autofokus? Pertama, gue mau bahas tentang lensa manual fokus. Lensa manual fokus relatif lebih murah, tapi bukan berarti semuanya murah. Ada juga lensa manual fokus yang mahal. Gue sendiri sebenarnya bukan penggemar lensa manual fokus. Gue cuma punya satu lensa manual fokus, yaitu Laowa 15mm. Nah ini tuh kenapa gue pilih yang manual fokus aja, karena lensa ini gue pakai buat landscape yang biasanya gue pakai di f8.
yang udah pasti bakal minimalisir banget misfokus. Dan juga gue foto landscape itu kan gak ngejar momen ya, jadi fotonya nyantai gitu. Tapi buat beberapa orang yang memang udah biasa pakai lensa manual fokus, buat kejar momen pun sebetulnya nggak masalah. Tapi karena di sini gue bicara konteksnya buat pemula, biasanya sih nggak sanggup ya buat ngejar momen pakai lensa manual. Kalau teman-teman mutusin buat beli lensa manual, banyak yang lebih rekomen beli lensa manual yang jadul dibanding beli lensa manual modern yang harganya itu murah. Karena kualitas optiknya lebih bagus. Tapi teman-teman harus hati-hati juga karena lensa jadul itu kalau misalnya nyimpan yang nggak bener, kemungkinan besar itu pasti kan jamuran ya. Dan ada kemungkinan juga bekas di cleaning. Jadi sebelum beli lensa manual jadul, ada baiknya teman-teman gabung dulu ke grupnya dan tanya-tanya di sana. Tapi kalau misalnya dengan alasan budget, teman-teman harus beli lensa manual yang kayak Seven Artisans atau Meike, itu pun nggak apa-apa. Cuman ya jangan ngarepin hasilnya tuh yang bagus banget, karena kan ada harga, ada kualitas ya kalau misalnya di lensa itu. Tapi nggak masalah untuk di awal belajar, cuman kalau misalnya lensa range harga segitu sebetulnya kualitasnya pasti mirip-mirip. Lensa manual juga biasanya jadi pilihan buat para videographer, karena buat ngambil footage-footage gitu lebih enak pakai manual fokus. Selanjutnya lensa autofocus. Buat pemula yang memang punya dananya cukup, gue saranin beli lensa autofocus aja. Karena dalam pemakaiannya itu lebih praktis dan lebih bisa buat kejar momen. Yang perlu diperhatiin waktu beli lensa autofocus, baik baru maupun bekas, teman-teman harus tes dulu buat jepret. Pastiin hasilnya itu fokus, nggak miss fokus, nggak front fokus, nggak back fokus. Front fokus itu apa? Sesuai namanya, itu berarti kalau misalnya kita fokus di satu titik, tapi yang tajam itu malah yang depannya. Kalau misalnya back fokus, kebalikannya, kita fokus di satu titik, tapi yang tajam malah belakangnya. Nah, buat lensa autofocus ini, gue saranin beli yang masih garansi. Karena di dalamnya itu kan ada komponen elektrik yang kemungkinan bakal error atau rusak. Atau buat lensa zoom misalnya ada kabel fleksibelnya dalamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, beli lensa third party atau beli lensa native? Lensa third party artinya lensa yang dibuat oleh pihak ketiga yang berarti beda dengan merek body. Misalnya lensa Sigma, Tamron, Samyang, atau pakai lensa Canon misalnya tapi di body Sony, atau pakai lensa Nikon di body Fuji. Lensa third party ini ada yang mountingnya udah sama dengan body kamera, atau ada yang harus pakai adapter. Pemakaian lensa third party ini sebetulnya nggak masalah. Cuman kalau gue lebih prefer lensa third party yang mountingnya udah sesuai sama merek body kamera. Karena kalau misalnya harus pakai adapter, biasanya itu kita butuh adapter yang bagus. Kalau nggak, AF-nya lemot atau nggak akurat. Beberapa lensa third party juga ada yang kualitasnya hampir mirip sama lensa native, tapi harganya itu jauh lebih murah. Contohnya lensa Tamron yang generasi terbaru untuk Sony, itu gue udah pakai sendiri, hasilnya tajam, AF-nya cepet, dan harganya itu 1/3 dari lensa GM-nya Sony. Kalau buat Fuji, gue saranin pakai Fujinon aja karena dia punya film simulation itu warnanya pasti udah disesuaikan sama lensa-lensa Fujinon. Lensa native itu lensa yang satu merek sama body. Ini gue lebih saranin buat teman-teman pemula yang punya dananya lumayan. Sebetulnya lensa native ini nggak semuanya mahal kok. Bahkan ada lensa third party yang lebih mahal dari lensa native. Tapi lensa native ini dari segi akurasi autofocusnya itu pasti lebih baik dibanding lensa third party. Pertanyaan selanjutnya, beli lensa murah atau beli lensa mahal? Dalam dunia perlensaan itu berlaku juga ada harga, ada kualitas. Jadi semakin mahal harga lensa itu biasa hasilnya makin bagus. Lebih tajam, AF-nya lebih cepat buat lensa yang autofocus, chromatic aberration-nya itu minimal. Pokoknya lensa ini memegang peranan penting, bahkan lebih penting daripada body.
Lebih baik punya lensa yang bagus dan bodi yang biasa aja dibanding bodinya yang paling mahal, tapi lensanya lensa paling murah. Tapi buat pemula nggak masalah beli lensa yang murah dulu, nanti bertahap mulai nabung untuk upgrade. Nanti kalau misalnya udah ngerasain lensa mahal, pasti nggak mau balik lagi sih ke lensa murah. Pertanyaan selanjutnya yang sering banget ditanyain, lebih bagus mana, lensa 50 mm atau lensa 85 mm? Jawabannya dua-duanya bagus, tergantung kebutuhan. Nah, jadi teman-teman, jangan bandingin lensa dengan focal length yang berbeda. Karena memang nggak bisa dibandingin, tergantung kebutuhan dari fotografernya. Jadi kalau teman-teman masih bingung sama focal length, nonton dulu video bagian keduanya ya. Pertanyaan ini juga sering banget ditanyain di grup. Minta dong contoh hasil dari lensa X misalnya. Sebetulnya kalau nanya ini di grup, nanti terus banyak yang reply pakai hasil foto. Menurut gue sih ini hasilnya subjektif banget, karena body kamera yang dipakai mungkin aja beda, fotografernya juga beda. Jadi ini tuh nggak menggambarkan kualitas dari sebuah lensa. Karena kalau contoh fotonya itu bagus, kita belum tentu bisa foto sebagus itu, karena tergantung skill dari fotografernya. Dan sebaliknya, kalau misalnya fotonya itu ternyata kurang bagus, bukan berarti lensanya yang kurang bagus, tapi mungkin fotografernya yang kurang bisa maksimalin. Kalau misalnya teman-teman mau lihat hasil tes lensa yang lebih akurat, gue saranin lihat dari dua website ini, yaitu dpreview.com dan dxomark.com. Kenapa? Karena di peerreview.com itu dia tesnya itu pakai chart kayak gini. Jadi kameranya itu ditaruh di tripod, nanti ngambil foto chart ini dengan berbagai pengaturan f atau aperture yang berbeda. Dari hasilnya itu kita bisa lihat ketajaman dan akurasi warna dari sebuah lensa. Dan gua rasa metode pengetesan yang seperti ini itu yang lebih objektif. Oke, sampai sini dulu video bagian ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, saran dan kritik, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.